Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Nah, kemarin kalian sudah belajar pada subtema 1. Nah, sekarang kita memasuki subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak manusia secara rinci. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran 1 pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama anak-anak coba perhatikan. Di sini Pak Guru mempunyai 2 buah gambar. Ya, yang satu adalah gambar anak sedang bersepeda, yang kedua adalah seseorang yang sedang mengendarai motor. Nah, dari kedua gambar ini, dapatkah kalian menentukan kegiatan mana yang menyehatkan untuk tubuh kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Kegiatan yang dapat menyehatkan adalah kegiatan bersepeda. Ya, betul sekali. Nah, kenapa? Karena dengan bersepeda kita alat-alat otot dan tulang kita bergerak, ya. Nah, itu tentu saja dapat menyehatkan tubuh kita. Selain itu, ya, selain menyehatkan, karena bersepeda juga memanfaatkan organ gerak. Ya, organ gerak kita apa? Kemarin yang sudah kalian pelajari, organ geraknya adalah otot dan tulang. Nah, perlu kalian ingat, otot adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif. Nah, tulang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Makanya dari itu tulang disebut alat gerak pasif. Nah, kegiatan bersepeda ini sangat menyehatkan anak-anak karena tubuh kita dapat bergerak, ya. Berbeda halnya dengan mengendarai motor. Nah, mengendarai motor ini tidak banyak aktivitas atau tulang dan otot yang bergerak, maka dari itu bersepeda lebih menyehatkan daripada mengendarai motor. Nah, begitu anak-anak, apakah bisa dimengerti? Ya, kalau sudah dapat dimengerti, kita lanjutkan. Nah, contoh lain aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak, yaitu tadi otot dan tulang, adalah selain bersepeda, ada berjalan, ada berlari, dan lain sebagainya, ya. Nah, manfaatnya apa anak-anak? Nah, manfaat yang dapat kita peroleh adalah 1, tubuh menjadi sehat. Nah, kalau otot dan tulang kalian sering bergerak, ini maka akan menjadi tubuh menjadi sehat, menjadikan tubuh kita sehat. Nah, yang kedua, tulang dan otot kita semakin kuat. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, mencegah penyakit tulang dan otot. Nah, itu adalah manfaat aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Jadi jika kalian sering bergerak, itu manfaatnya banyak sekali. Jangan berdiam diri saja, ya. Apalagi kalian sekarang belajar di rumah, harus banyak-banyak olahraga, menggerakkan otot, ya, biar tubuh kalian menjadi sehat, ya. Tulangnya juga semakin kuat dan mencegah penyakit tulang dan otot.
Nah, itu tadi anak-anak manfaat dari aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, di sini Pak Guru mempunyai bacaan anak-anak, judulnya bersepeda. Nah, dari bacaan ini atau paragraf ini, dapatkah kalian menemukan ide pokok pada paragraf di atas? Ayo, siapa yang dapat menemukan ide pokoknya? Nah, ide pokok itu sama saja dengan gagasan utama atau gagasan pokok, yaitu sama saja. Nah, kita baca dulu. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, dari bacaan di atas atau paragraf di atas, coba nih anak-anak, manakah yang merupakan ide pokok? Apakah ada yang sudah bisa menemukan? Iya, betul sekali. Nah, ide pokok pada paragraf di atas adalah ini, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, pada kalimat pertama inilah ide pokok tersebut berada, anak-anak. Nah, kenapa? Karena kalimat-kalimat setelahnya ini adalah menjelaskan dari kalimat pertama ini. Nah, ide pokoknya ini berada di kalimat pertama. Ya, mudah bukan? Nah, sepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, inilah ide pokok yang ada di paragraf di atas ini. Nah, apakah kalian dapat menemukan ide pokok pada paragraf-paragraf lain? Yuk kita coba. Nah, Pak Guru juga sudah mempunyai beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita cari per paragraf ini kalimat utamanya ada di mana. Yuk kita baca satu-satu per paragraf. Nah, paragraf pertama, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, ayo, dari paragraf ini, adakah yang sudah bisa menemukan di manakah kalimat utamanya? Iya, betul sekali. Kalimat utama atau ide pokoknya berada di kalimat pertama ini anak-anak. Nah, yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, ini karena sedangkan kalimat-kalimat setelahnya ini adalah penjelasan dari kalimat pertama. Nah, ini makanya kalimat pertama ini adalah ide pokoknya dari paragraf pertama ini. Nah, selanjutnya paragraf kedua, yuk kita cari lagi di mana ide pokoknya atau kalimat utamanya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Nah, yuk kita cari lagi. Pada paragraf kedua ini, di manakah ide pokok atau kalimat utamanya? Pada paragraf kedua ini, ya anak-anak, kalimat utamanya berada di awal kalimat. Nah, ini, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap
terjaga. Sedangkan kalimat selanjutnya ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Maka dari itu paragraf keduanya ini kalimat utamanya berada di awal kalimat. Nah, sekarang kita contoh lagi paragraf ketiga. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Nah, anak-anak, bagaimana? Adakah yang sudah bisa menemukan di mana letak ide pokok atau kalimat utama pada paragraf ketiga ini? Iya, betul. Pada paragraf ketiga ini, ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di kalimat pertama ini, anak-anak. Nah, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Nah, ini adalah kalimat utama atau ide pokok dari paragraf 3. Nah, sekarang contoh yang keempat. Paragraf keempat, maksud Pak Guru, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Nah, paragraf keempat ini apakah yang sudah bisa menemukan di mana kalimat utama atau ide pokoknya? Iya, tepat sekali 100. Kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di kalimat pertama juga, anak-anak. Nah, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, itu tadi contoh mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, pada keempat paragraf ini ide pokoknya berada di awal paragraf atau kalimat pertama. Nah, begitu anak-anak, apakah sudah dapat difahami menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, untuk yang selanjutnya kita akan pelajari materi mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dapat menggunakan rumus 5W ditambah 1H. Apa itu 5W dan 1H? Ada what, when, where, who, why, how. Nah, yang artinya what itu apa, when itu kapan, where itu di mana, who itu siapa, why itu mengapa, how itu bagaimana. Nah, dengan kata ini keenam kata ini kalian dapat nanti mengembangkan satu ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya Pak Guru mempunyai contoh. Pak Guru mempunyai contoh satu ide pokok. Nanti kita akan kembangkan menjadi satu buah paragraf. Contohnya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, dari satu ide pokok ini, kalian buat dulu pertanyaan dan jawabannya menggunakan keenam kata ini. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kita contohkan, 1. Di mana kita dapat melakukan bersepeda? Nah, bersepeda di jalan-jalan pedesaan sangat menyenangkan. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita lakukan saat bersepeda? Nah, aku dapat menyapa teman-temanku dengan bersepeda. 3. Mengapa kegiatan bersepeda sangat murah? Nah, aku juga dapat berhemat karena tidak perlu membeli bahan bakar. 4. Bagaimana bersepeda dapat menyehatkan? Selain menjaga kesehatan, bersepeda juga dapat mengurangi polusi udara. Nah, satu ide pokok ini kita buat dulu pertanyaan dan jawabannya, anak-anak. Nah, setelah ketemu jawabannya, baru kita susun menjadi satu buah paragraf. Nah, itu
Caranya seperti itu ya. Disimak baik-baik. Jadi satu ide pokok ini kita buat dulu pertanyaan dan jawabannya. Nah, nanti jawabannya baru kita tulis, kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, ini contohnya tadi anak-anak. Tadi kan Pak Guru sudah membuat pertanyaan dan jawabannya. Nah, ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, dari jawaban-jawaban tadi Pak Guru susun menjadi satu buah paragraf. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Bersepeda di jalan-jalan di pedesaan sangat menyenangkan. Aku dapat menyapa teman-temanku dengan bersepeda. Aku juga dapat berhemat karena tidak perlu membeli bahan bakar. Selain menjaga kesehatan, bersepeda juga dapat mengurangi polusi udara. Nah, ini anak-anak, menentukan ide pokok menjadi sebuah paragraf atau mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf. Nah, caranya seperti tadi dengan membuat pertanyaan dan jawabannya. Setelah ketemu jawabannya, kemudian kita susun menjadi satu buah paragraf. Ya. Begitu anak-anak, mudah bukan? Nah, nanti kalian tugasnya di rumah yaitu mengembangkan satu ide pokok ini. Aku bersepeda pada sore hari, dibuat sebuah paragraf ya. Atau dikembangkan satu ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Caranya seperti tadi dengan membuat pertanyaan dan jawabannya dulu. Dan nanti jawabannya bisa kalian susun menjadi sebuah paragraf di bawahnya. Jadi tugasnya hari ini aku mengembangkan ide pokok. Aku bersepeda pada sore hari ya. Nanti ditulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, nanti kalian dalam mengerjakannya boleh dibantu oleh orang tua atau bapak, ibu ya, atau kakak mungkin. Nah, jangan lupa anak-anak untuk selalu semangat dalam belajar karena masa pandemi ini kita masih pembelajaran daring, belum bisa ketemu di sekolahan, maka banyak sekali mungkin jarak waktu yang memisahkan kita, tapi kalian tetap harus semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan sering-sering mencuci tangan ya. Pak Guru ulangi lagi tugasnya yaitu mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf, yaitu aku bersepeda pada sore hari ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Demikian anak-anak pembelajaran pada kali ini. Nah, nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.